Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi PPI Madiun. Jadi kami akan menjelaskan sistem bogi, sistem rangkaian bogi, dan kami dari kelompok 4. Saya Dirgahayu Fran Enrico, nomor absen 6. Saya Ahmad Solisiti, nomor absen 2. Saya Henda Silvia, nomor absen 12. Saya Kemas Wijaya dari absen 15. Saya Arya Nasibro, absen 22. Saya Sonede Pratama, absen 23. Dan setelah ini, mari kita lihat sistem rangkaian bogi. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai bogi. Apa itu bogi? Bogi merupakan konstruksi dari dua gabungan penggerak roda yang digabungkan dari beberapa sistem, seperti sistem pemegasan, sistem pengereman, kemudian dengan atau tanpa adanya peralatan penggerak dan juga anti-slip. Fungsi bogi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada sebagai peredam getaran, kemudian sebagai beban kereta. Kemudian selanjutnya adalah fleksibilitas kereta terhadap rel. Yang selanjutnya adalah pengarah roda, pengarah kereta saat kereta menghadapi tikungan atau belokan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah peredaman yang tujuan akhirnya itu kenyamanan pada kereta penumpang. Di sini kelompok kami akan membahas dua macam bogi. Yang pertama, seperti yang ada di sebelah saya ini merupakan bogi penumpang, tipenya TB398. Kemudian juga ada bogi kereta barang yang nanti akan dijelaskan sedikit. Jadi sedikit perbedaan dari bogi kereta penumpang dan kereta barang adalah pada sistem pemegasannya. Pada kereta penumpang terdapat dua sistem pemegasan yang tujuannya tadi adalah untuk kenyamanan penumpang, peredam getaran, untuk peredam getaran. Sedangkan pada kereta barang hanya memiliki satu sistem pemegasan yang dimana tidak memerlukan kenyamanan barang-barang tersebut. Selain itu juga pada bogi kereta penumpang tidak memiliki peralatan penggerak seperti pada bogi kereta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Selamat siang, Pak. Di sini saya Taruna Madya Dirgahayu akan menjelaskan tentang pemegasan di dalam bogi penumpang. Di dalam bogi penumpang ini terdapat dua sistem pemegasan, yaitu pemegasan primer dan pemegasan sekunder. Kenapa terdapat dua pemegasan? Karena di bogi penumpang ini mengutamakan sebuah kenyamanan. Dari sebuah kenyamanan itu dapat dibentuk dan dibuat dari sebuah pemegasan. Pemegasan tersebut yaitu dari pemegasan sekunder dan pemegasan primer. Berbeda dengan bogi barang yang hanya terdapat pemegasan sekunder. Dan di sini saya akan menunjukkan seperti apa pemegasan sekunder dan seperti apa pemegasan primer. Dan di sini kita dapat melihat pemegasan sekunder. Pemegasan sekunder itu adalah pemegasan terhubung dari rel menuju ke frame bogi. Pemegasan ini berguna untuk meredam getaran yang terdapat dari rel yang menuju ke bogi. Lalu yang kedua adalah pemegasan primer. Pemegasan primer ini adalah sistem pemegasan yang terhubung dari frame bogi menuju ke kereta. Dan pemegasan ini yang tidak terdapat dalam bogi barang, karena pemegasan ini hanya terdapat di bogi penumpang dan untuk kenyamanan penumpang. Mungkin itu saja penjelasan pemegasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan komponen lainnya oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan komponen pada bogi K5. Ini terdapat rubber stopper yang berfungsi sebagai untuk menahan guncangan dari kanan maupun kiri. Nah, ini merupakan seat bearing yang berfungsi sebagai penahan getaran saat kereta berjalan. Nah, selanjutnya swing link, yaitu menyambungkan antara bogi frame dengan bolster. Di sini juga terdapat sling. Sling ini fungsinya untuk keamanan saat bogi lepas atau semacamnya. Nah, di sini juga terdapat satu akses yang berfungsi untuk meredam getaran.
Nah, selanjutnya untuk lebih lengkapnya jelaskan rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat pada bogi. Yang pertama adalah ini dinamakan center pivot. Center pivot. Kenapa dinamakan center pivot? Karena letaknya berada di tengah-tengah bogi, yaitu keseimbangan bogi. Center pivot ini berfungsi untuk menyambungkan antara car body atau badan kereta dan juga bogi yang letaknya berada di underframe. Center pivot ini berfungsi untuk menahan gaya vertikal dan longitudinal dan juga gaya tarik dan gaya rem. Untuk center pivot ini juga berfungsi ketika kereta mengalami kondisi seperti lengkungan dan juga kemiringan dan juga snake motion atau bisa dikatakan lika-liku. Ini untuk menyeimbangkan ketika kondisi kereta seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah bridging. Bridging ini berfungsi untuk memaksimalkan sistem pengereman yang berguna untuk membersamakan sistem pengereman agar pengereman berjalan secara bersama dan secara maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari komponen salah satu bogi, yaitu adalah wheelset. Yang dimana wheelset ini terdiri dari beberapa komponen. Sebelumnya di sini kita akan melihat langsung komponen wheelset. Baik, di sini saya sudah ada di rangkaian wheelset yang dimana ini memiliki beberapa komponen. Di sini terdiri dari ada bearing. Bearing ini adalah berfungsi untuk meredam getaran pada roda dengan axle supaya tidak ada hentakan langsung dari roda ataupun axle. Selanjutnya lagi komponennya itu ada chorus. Chorus itu adalah bagian yang menyentuh pada rel kereta. Di sini untuk menjalankan sebuah kereta api, yaitu dengan komponen pada chorus roda kereta api. Selanjutnya itu di sampingnya ini terdapat flange. Nah, flange ini berfungsi sebagai untuk merubah jalur pada kereta api ataupun di saat lengkungan. Jadi di saat lengkungan flange ini berguna, yaitu untuk tidak terjadinya anjlok saat pada lengkungan. Selanjutnya lagi adalah axle. Axle di sini ada yang tengah-tengah yang merupakan sebagai penghubung dari antara kedua roda, antara roda kiri dan kanan. Itu saja dari penjelasan tentang rangkaian wheelset. Ini saya akan menjelaskan sistem pengereman pada Giga 5. Giga 5 sendiri menggunakan sistem pengereman pneumatik, yaitu dengan gas bertekanan. Pada sistem pengereman Giga 5 memiliki beberapa komponen, yakni triangle, swing ring, biksu, dan select adjuster. Untuk proses terjadinya pengereman sendiri, yang pertama, distributor valve mendistribusikan udara bertekanan lalu menggerakkan triangle dan terjadilah proses pengereman. Untuk biksu sendiri memiliki dua macam. Yang pertama, biksu metal dan komposit. Akan tetapi yang sering digunakan adalah biksu komposit dikarenakan bahan yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Sekian penjelasan singkat saya tentang sistem pengereman pada Giga 5. Terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan mengenai komponen bogi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. See you.